Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Malik Husaini, NIM 201200208, kelas PAIG semester 4. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas metodologi PAI tentang apa itu pengertian menurut para ahli, tujuan dan ruang lingkup metodologi pendidikan Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa yang tadi saya sampaikan. Oke, yang pertama, apa pengertian dari metodologi PAI atau pendidikan agama Islam? Di sini saya sudah mencantumkan 3 nama apa pengertian dari metodologi menurut para ahli. Di sini saya sudah mencantumkan 3 nama. Yang pertama yaitu menurut WWS Purwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua menurut M. Arifin dalam Ilmu Pendidikan Islam. Dan yang ketiga menurut Al-Taumi Al-Syaibani dalam Filsafah Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan atau sedikit menurut para ahli. Yang pertama menurut Pak WWS Purwadarminta dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Menurut beliau, metode adalah cara yang telah teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai suatu tujuan atau maksud. Jadi menurut beliau, Purwadarminta dalam kamusnya Besar Bahasa Indonesia, beliau menjelaskan tentang metode berpikir untuk mencapai suatu tujuan atau hal yang dimaksud. Selanjutnya menurut M. Arifin dalam Ilmu Pendidikan Islam, beliau menuturkan dalam Ilmu Pendidikan Islam bahwasanya pengertian dari metodologi pendidikan adalah suatu ilmu pengetahuan tentang metode yang dipergunakan dalam pekerjaan mendidik. Beliau menuturkan dalam Ilmu Pendidikan Islam tentang cara atau metode yang dipakai dalam suatu pendidikan, pekerjaan seperti guru dan pengajar atau pendidik yang lain. Yang ketiga menurut Al-Taumi Al-Syaibani dalam Filsafah Pendidikan Islam, beliau menuturkan metode pendidikan pembelajaran Islam adalah segala kegiatan terarah yang dikerjakan oleh guru dalam rangka kemestian mata pelajaran seperti agama, yaitu akidah, akhlak, tauhid, fikih dan sebagainya. Beliau menuturkan di sini tentang menegaskan apa sih itu metode atau pendidikan dalam Islam itu. Ya, beliau menjelaskan di sini menuturkan tentang kemestian atau mematenkan
dalam filsafah pendidikan Islam itu sendiri tidak lupa atau tidak luput dari akidah, akhlak, tauhid, fikih dan sebagainya. Oke, selanjutnya nomor 2, apa saja tujuan metodologi pendidikan Islam? Pengertian tujuan sendiri yaitu suatu tujuan yang dituju yang akan dicapai dengan suatu kegiatan atau usaha. Tujuan pendidikan Islam sendiri adalah kepribadian muslim, yaitu suatu kepribadian yang di seluruh aspek dijiwai oleh ajaran agama Islam. Jadi tujuan sendiri itu memiliki fungsi. Tujuan dari metodologi pendidikan agama Islam itu memiliki fungsi, di antara lain yaitu titik pusat perhatian dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengajaran. Yang kedua, penentuan arah kegiatan pengajaran, dan yang ketiga, pedoman untuk mencegah atau menghindari penyimpangan. Jadi fungsi dari tujuan itu sendiri memiliki 3 aspek yang saya sebutkan tadi. Dari sumber tujuan pengajaran sendiri yaitu untuk mengembangkan atau atau penjabaran dari tujuan pendidikan Islam. Dan pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi tujuan pendidikan Islam sendiri itu memiliki landasan yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Selanjutnya yaitu tentang ruang lingkup. Sebutkan ruang lingkup metodologi pendidikan agama Islam. Ruang lingkup sendiri mempunyai ruang lingkup dan fungsi metodologi pengajaran agama Islam. Ruang lingkup pendidikan agama Islam meliputi keserasian, keselarasan dan keseimbangan. Nah, di sini dari 3 aspek tadi, ruang lingkup meliputi yang nomor 1 yaitu keserasian, keselarasan dan kesinambungan. Nah, di antara itu tadi, yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hubungan manusia dengan sesama manusia sendiri. Ketiga, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungannya. Dari beberapa hubungan-hubungan tersebut, kita sendiri tidak lepas dari itu semua. Namanya juga makhluk sosial, makhluk yang perlu bantuan, pertolongan dan lain sebagainya. Kita tidak luput dari itu semua. Yang utama yaitu tetap hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lepas atau kita terputus dengan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun ruang lingkup dan bahan pembelajaran pendidikan agama Islam sendiri meliputi 5 unsur. Yang pertama Al-Quran, yang kedua akidah, ketiga syariah, dan keempat akhlak, yang terakhir tarik. Dari beberapa ruang lingkup yang saya sebutkan itu, landasan atau ruang lingkup agama pendidikan agama Islam sendiri juga mempunyai landasan-landasan yang mampu kita pelajari dan kita tekuni, utamanya untuk pendidikan yang saat ini cukup membutuhkan bimbingan atau mengarahkan ke bidang agama, yaitu akhlak. Tentunya akhlak sopan santun itu yang harus utama kita tanamkan dalam diri kita sendiri. Dan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan kepada ibu dosen, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata atau
Yang kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.